Suara ulek-ulek dari cobek batu menggema di pagi yang baru saja bangun. Aromanya menelusup bersama kabut tipis yang belum sepenuhnya sirna dari halaman-halaman rumah di desa Sekarwangi. Di sanalah, di ujung gang kecil berbatu, berdiri warung tua milik Bu Lastri. Sebuah bangunan reot berdinding papan yang mulai keropos, beratapkan seng karatan yang berderit kalau tertiup angin. Rak kayunya miring, menopang deretan mie instan, kopi sachet, dan bumbu dapur yang dibeli harian oleh warga sekitar. Namun, warung itu bukan sekadar tempat belanja. Ia adalah pusat informasi tercepat, lebih cepat dari radio desa, lebih akurat dari pengeras suara masjid. Cantik-cantik kok belum ada yang mau, iya. Padahal kalau di dusun sebelah, umur segitu mah udah anak dua, ujar Bu Lastri sambil membungkus cabai rawit merah dalam plastik kecil. Di bangku kayu panjang dekat pintu, duduk Makianti, wanita berkulit legam dengan kebaya lusuh dan semangat bergosip yang tak pernah redup. Ia mengangguk penuh rasa tahu. Itu si Arum, anak Bu Nani. Udah hampir 30, masih pilih-pilih juga. Padahal kemarin Mas Dika, yang kerja di bengkel mobil kota, sudah mau serius. Ditolak mentah-mentah. Katanya belum siap nikah. Makianti menyeringai, mata kecilnya berkilat. Bisa-bisa nanti udah tua baru nyesel, sambung Bu Juminten, yang baru datang sambil membawa kantong plastik berisi tempe dan tahu. Saya sih curiga, jangan-jangan dia punya hubungan diam-diam sama orang kota. Kalau enggak, masa ia nolak terus? Ketiganya tertawa pendek. Tidak ada yang sadar bahwa dari balik rak minyak goreng, sepasang mata sedang mengawasi. Bu Nani, yang sejak tadi mencari kecap, berdiri diam. Wajahnya kaku. Satu tangannya menggenggam botol kecap, sementara tangan satunya mengepal di sisi tubuh. Suara mereka seperti serbuk cabai yang ditabur di luka lama. Pedih, terbakar, tapi ia tak menampakkan itu. Dengan langkah ringan dan wajah tenang, Bu Nani keluar dari bayang-bayang rak. Pagi, Bu Lastri. Ada gula sekilo. Suasana mendadak canggung. Senyum Bu Lastri berubah kaku. Makianti menunduk, pura-pura sibuk membuka bungkus kerupuk. Bu Juminten terdiam, bibirnya yang tadi cerewet kini membisu. Ada, Bu Nani. Sebentar, saya ambilkan. Suaranya tak lagi lantang. Seolah menyesal tapi tak tahu bagaimana menarik kembali ucapan. Bu Nani menerima gula tanpa banyak bicara. Terima kasih, ucapnya singkat. Lalu ia pergi. Angin pagi ikut bersamanya, mengiringi langkah yang tenang tapi menyimpan badai. Di rumah kecil bercat hijau pudar, Arum duduk di depan cermin bundar. Cermin itu baru diganti 3 hari lalu, setelah pecah terkena sikat rambut yang dilemparnya sendiri. Di balik pantulan wajahnya, ia melihat retakan, bukan dari kaca, tapi dari dalam dirinya. Rum, ibu beli gula tadi di warung. Tapi, suasananya nggak enak, kata Bu Nani dari ruang tengah. Suaranya lelah. Arum menoleh. Kenapa, Bu? Sekarang kamu aja yang kesana. Ibu capek dengerin omongan orang. Arum mengangguk, pelan. Ia mengerti. Sudah lama ibunya menahan diri. Mungkin sudah saatnya ia sendiri yang mendengar dan memilih, diam atau melawan. Dengan langkah tenang tapi berat, Arum keluar rumah. Gang kecil menuju warung itu seakan lebih panjang dari biasanya. Ia mengamati sekeliling. Anak-anak kecil berlari-lari, suara ayam terdengar dari belakang rumah tetangga, dan suara radio dari rumah Pak RW masih menyala dengan berita pagi. Tapi di kepalanya, hanya ada satu suara, tatapan dan tawa mereka. Saat Arum masuk ke warung, waktu seolah berhenti. Arum, tumben pagi-pagi kesini, sapa Bu Lastri. Suaranya terlalu ceria untuk jujur. Gula sekilo, Bu, jawab Arum pendek. Makianti kembali menegakkan tubuh. Sendirian aja. Mas Dika kemana? Katanya udah dekat banget, loh. Arum menatap mereka tanpa senyum. Kami bukan barang yang bisa dipajang di etalase. Jadi, gak perlu diumumkan statusnya tiap minggu. Bu Juminten tak tahan untuk ikut. Tapi katanya sudah mau dilamar, loh. Masa tiba-tiba putus? Arum tersenyum. Tapi senyumnya tajam, dingin seperti logam. Saya menolak bukan karena sombong. Tapi karena saya berhak memilih hidup saya sendiri, bukan hidup yang disusun oleh gosip tetangga. Sunyi. Hanya suara angin yang menyusup lewat celah papan. Saya tahu orang-orang di sini suka peduli. Tapi kadang,
Peduli itu cuma alasan buat mencampuri. Hati-hati, Bu. Kadang, yang paling ribut itu yang paling iri. Bu Lastri buru-buru menyerahkan gula. Ini, rum, sudah saya timbangin. Arum mengambilnya. Terima kasih, Bu. Ia melangkah keluar, meninggalkan keheningan yang belum pernah hadir di warung itu sebelumnya. Dari belakangnya, tak ada tawa. Tak ada komentar. Hanya diam yang mengendap seperti asap sisa pembakaran. Malamnya, suasana di rumah Bu Nani berbeda. Bukan hanya karena lampu di ruang tengah berkedip-kedip seperti nyala lilin ditiup angin, tapi juga karena ketegangan yang tak bisa diabaikan. Arum duduk di meja makan, masih mengenakan daster biru laut. Bu Nani berdiri sambil menyapu lantai, meski lantainya sudah bersih. Kegelisahan membuatnya terus bergerak. "Kamu itu kenapa sih, Rum?" tanya Bu Nani akhirnya. "Kenapa apa, Bu?" Arum mendongak. "Kenapa kamu selalu menolak orang? Kamu pikir kamu bisa terus milih sampai umurmu 50? Ibu itu cuma ingin kamu punya pendamping. Yang bisa jaga kamu, temani kamu kalau ibu udah nggak ada." Arum menarik napas. "Ibu selalu pikir hidup saya cuma tentang menikah. Padahal saya juga ingin kerja, punya ruang sendiri. Saya bukan anak kecil yang bisa diseret-seret ke pelaminan hanya karena tetangga mulai bergosip. Tapi kita tinggal di desa, Rum. Semua orang saling tahu urusan. Nama baik keluarga itu penting. Justru karena tinggal di desa, saya ingin tunjukkan kalau perempuan bisa lebih dari sekadar istri orang. Saya capek, Bu. Tiap hari dengar ibu tanya soal jodoh, soal calon, soal lamaran. Hidup saya bukan daftar tunggu." Suara Arum meninggi. Bu Nani menghentikan sapu. "Kamu kira ibu nggak lelah? Tiap hari dengar ibu-ibu ngomongin kamu. Mereka pikir kamu aneh, keras kepala. Padahal kamu anak baik. Tapi kamu bikin semua orang salah paham." Sunyi turun. Keduanya saling tatap dalam ketegangan yang belum reda. "Ibu harusnya belain saya, bukan malah ikut nyuruh saya menikah hanya untuk menenangkan mereka," bisik Arum, nyaris tak terdengar. Bu Nani menatap mata anaknya. Di sana ia lihat keteguhan, juga luka. Mungkin selama ini ia terlalu sibuk mendengarkan luar, sampai lupa mendengarkan isi hati anak sendiri. Tanpa sepatah kata, ia letakkan sapu, lalu duduk di seberang Arum. Sunyi kembali mengisi ruang itu. Tapi kali ini bukan sunyi karena kemarahan, melainkan jeda sebelum kejujuran. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama, mereka bicara bukan sebagai ibu dan anak yang bersilang pendapat, tapi sebagai dua perempuan yang berusaha mengerti hidup dan luka masing-masing. Pagi berikutnya membawa kejutan. Seorang pria asing berdiri di depan rumah Bu Nani. Pakaiannya rapi, kemeja putih tergulung di lengan, dan celana bahan hitam yang tampak bersih meski berdebu. Ia membawa ransel kecil dan berdiri agak kikuk sambil melihat sekeliling. Arum, yang sedang menyiram tanaman di depan rumah, menghentikan gerakan tangannya. "Permisi, ini rumah Bu Nani?" tanyanya, suaranya ramah tapi terdengar lelah. "Iya, betul. Ada perlu, Mas? Saya Damar, anak dari Pak Tardi, teman lama almarhum Bapak. Saya disuruh mampir kalau sedang ke daerah sini." Katanya Bu Nani pasti senang dikunjungi. Nama itu terdengar asing, tapi bukan sepenuhnya. Arum mempersilakan masuk, dan memanggil ibunya. Bu Nani keluar dengan tatapan bingung. Tapi begitu melihat wajah Damar, ia tampak tertegun. "Astaga, kamu mirip sekali sama bapaknya waktu muda. Masuk, masuk. Dulu kamu masih kecil terakhir ibu lihat di Yogyakarta. Sekarang sudah jadi pemuda gagah." Damar tertawa kecil. "Sudah jadi dosen, Bu. Sekarang ngajar di Universitas Negeri. Lagi ada penelitian di desa tetangga. Iseng mampir." Kunjungan itu yang semula sekadar nostalgia, perlahan jadi perbincangan panjang. Arum mendengarkan dari ruang tengah, tak banyak bicara. Tapi Damar selalu menemukan cara melibatkan dirinya dalam percakapan. Entah itu tentang tanaman hias di depan rumah, atau buku-buku di rak yang menurutnya menarik. "Arum, kamu suka baca?" tanya Damar suatu siang saat mereka duduk di teras. Matahari sudah condong ke barat. "Lumayan. Tapi sekarang lebih sering sibuk bantu ibu." "Sayang sekali. Kamu punya wawasan yang luas. Tadi waktu bahas soal pupuk kompos, kamu seperti pernah baca jurnal ilmiah saja." Arum tertawa kecil. "Dulu sempat kuliah sebentar, tapi nggak selesai.
Damar tidak bertanya kenapa. Ia hanya mengangguk, tanda mendengar dan menghargai. Hari-hari berikutnya, kehadiran Damar menimbulkan desas-desus baru. Tapi kali ini, nada desas-desus itu berbeda. Tidak sepedas sebelumnya. Bahkan Bu Lastri sempat berseloroh. Kalau sama Mas Damar, saya rela bantu masak buat lamaran. Arum tersenyum sopan, tapi dalam hati masih waspada. Ia tidak ingin gegabah. Damar mungkin orang baik, tapi hidup bukan dongeng. Namun suatu sore, saat mereka duduk berdua di bawah pohon jambu, Damar berkata dengan nada lembut. Arum, kamu tahu, saya kesini karena tugas. Tapi entah kenapa, sejak ketemu kamu, rasanya ada yang berubah dari tujuan saya. Arum terdiam. Matanya menatap senja yang mulai menyala jingga. Saya tidak sedang mencari pasangan. Tapi saya mencari rumah. Dan kadang rumah itu bukan tempat. Tapi seseorang. Kata-kata itu menembus pertahanan Arum. Tapi ia belum menjawab. Karena dalam dirinya, masih ada percakapan yang belum selesai. Dengan dirinya sendiri. Dan desa Sekarwangi, yang selama ini hanya tahu menghakimi, kini menanti, apakah gadis yang selama ini dianggap terlalu keras kepala itu akan membuka pintu hatinya. Atau tetap berdiri sendiri, seperti warung kayu di ujung gang, lapuk, tapi kokoh menghadapi waktu. Judul, Warung Kayu di Ujung Gang. Sebelumnya tidak berubah. Dan desa Sekarwangi, yang selama ini hanya tahu menghakimi, kini menanti, apakah gadis yang selama ini dianggap terlalu keras kepala itu akan membuka pintu hatinya. Atau tetap berdiri sendiri, seperti warung kayu di ujung gang, lapuk, tapi kokoh menghadapi waktu. Beberapa minggu setelah kedatangan Damar, suasana desa Sekarwangi perlahan berubah. Warung Bu Lastri yang dulu menjadi pusat gosip kini lebih sering digunakan untuk membahas kegiatan desa, termasuk program pengelolaan sampah yang baru diusulkan Damar dan Arum bersama-sama. Namun, perubahan itu tidak membuat semua orang senang. Dia itu cuma numpang singgah, nggak lama juga pasti pergi, gerutu Bu Mardiah di belakang warung, matanya menyipit memandangi Damar yang sedang membantu memasang papan informasi di balai desa. Kalau Arum sampai beneran sama dia, nanti ditinggal lagi kayak dulu waktu sama anak juragan pabrik itu, sambungnya, setengah berbisik. Tapi bagi Arum, masa lalu adalah pelajaran, bukan hukuman. Ia tak ingin mengulang kesalahan, terlalu terbuka atau terlalu berharap. Ia menapaki hubungannya dengan Damar pelan-pelan, seperti menyusuri jalan setapak yang licin setelah hujan. Suatu malam, saat Arum dan Damar tengah berjalan pulang dari acara pertemuan warga, Damar berhenti di depan rumah tua yang sudah lama kosong. Kamu tahu, Arum, saya sempat berpikir, bagaimana kalau saya tinggal lebih lama di sini? Kamu bilang cuma 3 bulan tugasnya. Bisa saja saya perpanjang. Atau cari alasan baru. Kadang, hati butuh tempat untuk tumbuh. Dan saya menemukan tempat itu di sini. Arum menatapnya dalam diam. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Kamu tahu, Mas Damar, jawab Arum akhirnya, suaranya pelan, kalau kamu bertanya 10 tahun lalu, aku pasti sudah bilang ya. Tapi sekarang, aku butuh lebih dari sekadar niat baik. Lalu apa yang kamu butuhkan? Konsistensi, ketulusan, dan keberanian menghadapi orang-orang di sini, termasuk keluargaku. Damar tersenyum. Itu tidak terlalu sulit, asal kamu ada di sampingku. Konflik kembali muncul saat Bu Nani mendengar rencana Arum ingin mengikuti pelatihan pertanian organik di luar kota selama 2 minggu. Ia menolak tegas. Kamu perempuan, Arum. Nggak perlu jauh-jauh belajar ke kota. Mau kamu jadi apa? Orang di sini nggak butuh semua itu. Tapi Bu, ini kesempatan bagus. Dan aku bisa bawa ilmu itu ke sini. Ke desa kita. Bantu warga tanam dengan cara yang lebih sehat. Kamu selalu keras kepala. Sejak kecil. Bapakmu dulu juga capek ngadepin kamu. Kata-kata itu menamparkan. Arum berdiri kaku. Jangan bawa-bawa bapak, Bu. Beliau yang ajarkan saya untuk berpikir, untuk belajar. Justru karena saya ingat bapak, saya mau ini. Bu Nani terdiam. Dan malam itu berakhir tanpa kata maaf, hanya bunyi jendela yang ditutup pelan. Damar, yang mendengar cerita dari Arum keesokan harinya, hanya berkata, kalau kamu jadi berangkat, aku akan antar. Biar ibumu tahu kamu nggak sendiri. Dan saat pagi keberangkatan tiba, Arum berdiri di depan rumah, ransel di punggung, Damar di sampingnya.
Bu Nani mengintip dari balik tirai. Wajahnya kaku, tapi mata itu menyimpan sesuatu yang tak terucap. Saat mobil mereka mulai melaju, Bu Nani membuka pintu dan berteriak. "Arum, hati-hati. Jangan lupa kabar-kabarin." Arum menoleh, dadanya sesak. Ia tersenyum dan melambaikan tangan. "Itu cukup. Untuk saat ini." Dan di desa Sekarwangi, pagi terasa lebih hangat. Seperti lembar baru dari sebuah buku yang belum selesai ditulis. Kepergian Arum ke pelatihan di kota ternyata bukan hanya meninggalkan kekosongan di rumah Bu Nani, tapi juga membangkitkan perbincangan hangat di sudut-sudut desa. Di warung Bu Lastri, suasana pagi itu tidak seperti biasanya. Tak ada suara ulekan cabe, tapi suara-suara ibu-ibu yang duduk berderet menyuarakan pendapat masing-masing. 2 minggu katanya, sendirian, perempuan ke kota, nggak waras apa. Bu Mardia geleng-geleng kepala, mencelupkan kerupuk ke dalam kopi hitamnya. "Lawong sekarang zamannya beda, Bu. Anak-anak muda tuh emang pengin maju. Kayak Arum, ya bagus tuh, mau belajar biar bisa bantu warga sini," sahut Bu Lastri, mencoba menetralkan suasana. "Bagus sih bagus, tapi jangan sampai kebablasan. Itu Mas Damar juga ikut nganter." Jangan-jangan nanti pulang-pulang langsung bawa undangan," celetuk Bu Murni sambil terkekeh. "Kalau iya, malah bagus, Bu. Daripada jomblo terus-terusan. Tapi saya salut sama Arum. Nekat, tapi niat. Beda sama kita dulu, cuma ngurus dapur dan sumur," ujar Mak Jum, yang biasanya paling keras, kali ini terdengar lebih lembut. Anak-anak muda desa yang biasa nongkrong di pos ronda juga memperhatikan. "Dia itu keren, Mas. Nggak malu turun tangan bantu ibu-ibu nanam, ngasih pelatihan kompos, sekarang malah mau belajar lebih jauh. Kalau semua cewek kayak dia, desa kita maju beneran," kata Jaya, salah satu pemuda desa yang pernah dibimbing Arum saat program kebersihan lingkungan. Sementara itu, Bu Nani sendiri tampak lebih pendiam sejak kepergian anak semata wayangnya. Rumah terasa lebih lengang, dan setiap pagi, ia hanya duduk di beranda, menatap jalan kecil yang biasanya dilewati Arum saat berangkat ke warung atau ladang. Tetangganya, Bu Wati, mendatanginya suatu sore. "Nani, rumahmu sepi ya sekarang?" "Iya, tapi saya bangga juga. Dia berani. Dulu saya kira dia cuma keras kepala. Tapi ternyata keras hatinya karena punya tujuan." Bu Wati tersenyum. "Arum itu cerminan kamu, Nani. Dulu kamu juga begitu, cuma orang-orang udah lupa." Bu Nani tersenyum pahit. "Mungkin ini saatnya orang-orang ingat lagi. Bukan dari saya, tapi dari anak saya." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Dan setiap hari di desa Sekarwangi, gosip tentang Arum perlahan berubah menjadi rasa hormat yang tumbuh. Warung Bu Lastri tak hanya jadi tempat berbagi cerita, tapi juga tempat menanti kabar terbaru dari kota. "Udah dapat kabar dari Arum belum, Las? Tadi kirim pesan. Katanya pelatihannya seru, capek tapi senang. Dia janji bawa bibit tanaman baru buat kita coba di sini." Desa Sekarwangi belum berubah sepenuhnya. Tapi dari warung kecil di ujung gang, dari rumah kayu tua yang dulunya jadi bahan bisik-bisik, perubahan itu mulai terasa. Perlahan, pasti. Dan mereka menanti, bukan lagi untuk menghakimi, tapi untuk menyambut kembalinya Arum, bukan sebagai gadis yang terlambat menikah, tapi sebagai perempuan yang berani berjalan lebih jauh dari batas yang dulu ditetapkan untuknya. Hari itu hujan turun ringan saat Arum kembali ke desa Sekarwangi. Mobil yang membawanya berhenti di ujung gang kecil, dan dari balik jendela, Arum melihat beberapa tetangga melongok dari beranda mereka. Damar turun lebih dulu, membukakan pintu, lalu mengambil koper Arum. Ia menatap perempuan di sampingnya dengan senyum tenang. "Siap disambut ramai-ramai." Arum tertawa kecil. "Sepanjang pelatihan aku lebih takut menghadapi ibu-ibu di warung daripada instruktur dari kota." Mereka berjalan pelan menyusuri gang. Anak-anak kecil menyapa dengan riang, dan beberapa warga menatap Arum dengan senyum baru yang berbeda, bukan senyum menyindir, tapi rasa hormat yang pelan-pelan tumbuh. Di rumah, Bu Nani sudah berdiri di depan pintu, matanya tak bisa menyembunyikan kerinduan yang selama ini ia pendam dalam diam. "Kamu kurusan," katanya pelan. "Tapi bahagia, Bu. Pelukan yang menyusul bukanlah pelukan panjang. Tapi cukup untuk meluruhkan jarak, cukup untuk menyampaikan rindu yang tak pernah diucap lewat kata." Dalam minggu-minggu berikutnya,
Arum mulai mengadakan pelatihan kecil di balai desa. Ia membawa lembaran modul, bibit tanaman organik, dan ide-ide baru yang membuat beberapa warga mulai mencoba menanam dengan cara yang berbeda. Di warung Bu Lastri, pembicaraan berubah. Saya tanam sawi pakai cara Arum, Bu. Tumbuhnya bagus. Saya malah baru tahu kita bisa bikin pupuk sendiri dari limbah dapur. Hebat dia itu. Warung kecil itu kini bukan lagi pusat cemooh, tapi pusat cerita kemajuan. Dan Arum, yang dulu dibicarakan karena belum laku, kini jadi inspirasi. Suatu sore, Damar datang membawa undangan kegiatan desa bersama Dinas Pertanian. Ia duduk di beranda rumah Arum, berbincang santai dengan Bu Nani. Arum itu keras, tapi hatinya lembut. Kayak ibunya, katanya sambil menyeruput teh. Bu Nani hanya mengangguk, senyum tipis tersungging di wajahnya. Kali ini ia tidak menyanggah. Dan di desa Sekarwangi, warung kayu di ujung gang itu masih berdiri. Tapi suasananya tak lagi sama. Di dalamnya kini tumbuh cerita baru, tentang perempuan yang berani melangkah, tentang ibu yang belajar melepas, dan tentang desa yang perlahan-lahan membuka mata. Cerita Arum belum berakhir. Tapi kini, setiap langkahnya diterima dengan tatapan yang berbeda. Bukan lagi pertanyaan kenapa belum menikah. Tapi harapan, apa yang akan ia bawa lagi untuk desa mereka besok. Epilog. Suatu pagi, saat embun masih menggantung di ujung dedaunan dan suara ayam belum sepenuhnya hilang dari kejauhan, Arum berjalan sendirian menuju warung Bu Lastri. Warung itu belum buka, tapi ia tahu, Bu Lastri akan datang sebentar lagi dengan bakul berisi sayur dan kabar terbaru. Ia duduk di bangku kayu panjang yang dulu sering jadi tempat gosip tentang dirinya. Kini, bangku itu terasa seperti bagian dari dirinya, tempat luka, tapi juga tempat ia belajar berdiri. Angin pagi menyentuh pipinya. Ia mengeluarkan catatan kecil dari tas, membuka halaman yang berisi coretan rencana-rencana untuk kelompok tani perempuan. Di sampingnya, sekuntum bunga kamboja putih jatuh pelan dari pohon tua. "Kamu masih di sini?" Suara Bu Lastri datang dari arah belakang. Ia tersenyum, meletakkan bakul di meja. "Iya, Bu. Lagi mikir. Dulu kamu sering duduk di sini sambil pura-pura nggak dengar. Tapi sekarang, orang malah duduk di sini buat dengerin kamu." Arum tersenyum. "Saya nggak berubah, Bu. Cuma belajar jalan lebih pelan. Dan lebih jauh," sambung Bu Lastri. Langit perlahan berubah warna. Cahaya keemasan menembus sela-sela pepohonan. Di ujung gang, beberapa anak berlarian menuju sekolah, dan suara sepeda tua Pak RW terdengar pelan. Arum memejamkan mata sejenak. Ia tidak sedang menunggu seseorang, tidak juga menanti pujian. Tapi pagi ini, ia merasa utuh. Karena akhirnya, ia tahu, menjadi perempuan bukan tentang siapa yang kau miliki di sisimu, tapi tentang siapa yang kau pilih untuk jadi dirimu sendiri. Dan warung kayu itu, yang dulu menjadi saksi segala bisik-bisik, kini menjadi tempat yang mengabadikan perubahan. Bukan hanya dari satu perempuan, tapi dari seluruh desa. Sebuah warung kecil di ujung gang. Di sanalah cerita dimulai. Dan akan terus berlanjut.